Oh iya, silakan. Nggak kelihatan saya, Pak. Ya, Bapak Kristen atau Muslim? Di sini ada guru saya, Uniriva, dan saya adalah muridnya. Silakan, Bapak mau bertanya apa? Atau mau berdebat apa? Mau bertanya, kenapa salah mengucapkan selamat Natal? Baik, Anda Muslim apa Kristen? Kristen. Kami ini tidak berdosa kalau mengucapkan selamat Natal. Karena arti selamat Natal itu artinya adalah selamat dari kelahiran Tuhan. Kalau kami mengucapkan, sama artinya kami percaya bahwa Tuhan itu dilahirkan lewat lubang vagina. Dan itu haram jadah bagi kami. Jangankan Tuhan beranak, Tuhan dikatakan manusia saja bagi kami haram jadah. Jadi bagi kami tidak mungkin mengatakan Tuhan itu diperanakan, Tuhan keluar dari lubang sempit wanita, di mana lubang kencing itu di situ, lalu Tuhan keluar dari situ. Tidak mungkin kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uniriva dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oke. Tuh, Pak Karim, diturunkan dulu ya. Kita biarkan fokus kepada yang ini dulu. Ya, Henjait agamanya apa Henjait? Kristen. Oke, standby di sini ya Henjait ya. Kita prolog dulu boleh ya? Ya, sabar ya. Tetapi tak dapat Aku mengerti pikiranku, tak dapat ku mengerti kaki di kepala di kaki. Pikiranku. Oh yes. Ya, lanjut si Henjait lamaan nanti dia nunggu kesian. Oh iya. Saya aku pakai kacamata dulu mana nih. Tetapi Sabar ya, Henjait ya. dapat ku mengerti, dapat ku. Sabar Tulis ya. Henjait di mute dulu ya. Henjait di mute dulu. Tulis. Ini aku mau lapkan YouTube dulu deh. Gak apa-apa kan? Iya. Iya apa lah.
Sabar ya Henjet ya, sabar. Tap-tap layar dulu teman-teman. Tap-tap layar dulu. Ya. Apa nih? Masakan sendiri. Lu lagi berkolok, gue sambil bikin mie ya. Gue bikin mie rebus ya. Iya, oke. Sabar ya, Henjet, lu mie berzikir aja dulu. Berzikir itu kan mengingat ya, apa sih? Mengingat apa aja dulu? Mengingat hutang kayak mengingat apa? Sudahkah? Kalau enggak berturun. Ya, nggak apa-apa, turun dulu, nanti pas ini naik nggak apa-apa. Untuk apa tuh? Nah, kalau kayak gitu enggak menghormati tamu. Oh iya, mohon maaf Pak ya, sabar Pak ya. Sabar, ini penting Pak. Bapak ini pasti baru tahu nih. Sabar Pak ya. Ini Bapak baru tahu nih. Pasti baru tahu nih. Ini jangan sampai ketinggalan Pak ya. Sabar Pak ya, sabar sebentar. Ya. Loh, malah turun. Sabar. Sabar nih, sabar. Sabar ya guys ya, sabar. Bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Bunda Gembala dan Evangelis Unity Nindir di dalam sebuah kajian ilmiah mengenai tanggal 25 Desember kelahiran siapa. Ini penting bagi kaum muslimin wal muslimat supaya menambah, semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallati, sebentar, enggak kelihatan. Di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat ke-91, wallati ahsonat farjaha fanafna, sebentar ya, enggak kelihatan. Fanafahna fiha min rohina waja'alnaha wabnaha ayatal lil alamin. Dan ingatlah pula, yaitu Bunda Maria atau Miriam alaiha salam atau Maryam alaihissalam memelihara kehormatannya, lalu kami meniupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya dan kami menjadikan dia dan anaknya sebagai kebesaran kami bagi seluruh alam. Itu adalah salah satu ayat tentang berita gembira tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Yang menjadi persoalan adalah kelahiran Isa Al-Masih ini sebetulnya kapan? Apakah betul bulan Desember atau bulan yang lain?
Jadi Uni, saya punya kisah nyata ini. Saya punya teman dari Gemahak, Gereja Masehi Advent Hari ke-7, namanya Ika Puspitasari. Beliau ini dari Mamuju, keturunan Manado. Muka dan wajahnya mirip Dapina Karamoy. Teman saya dulu dari Gemahak, Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Di bulan Desember, yang sudah identik dengan kaum Kristiani itu adalah tentu ornamen-ornamen Natal, pohon Natal. Ketika saya berkunjung ke rumahnya, saya lihat tidak ada satu ornamen Natal pun, baik peci Sinterklaas ataupun pohon Natal. Saya bertanya, kok di rumahmu nggak ada pohon Natal? Apa jawaban Ika Puspitasari? Kami tidak merayakan Natal. Hah? Yang benar. Kan kamu Kristen. Jangan pikir bahwa semua orang Kristen merayakan Natal. Kami dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7 tidak makan babi. Ibadah kami bukan hari Domingus. Ya, Domingus itu adalah hari kelahiran Tuhan. Harinya Tuhan. Dewa matahari, Sunday, Sun adalah matahari. Oh, begitu. Terus kenapa kamu nggak merayakan Natal tanggal 25? Waktu itu saya memperkenalkan diri, namanya Anthony Paris. Kak Anthony, Bang Anthony, ingat ketika para gembala mendapatkan kabar dari seorang malaikat, itu mereka di tengah-tengah penggembalaan di malam hari. Bulan Desember itu identik dengan bulan yang bersalju, dingin. Tidak mungkin ada para gembala menggembalakan dombanya di malam hari atau menunggui dombanya di malam hari ketika kabar malaikat itu datang. Oh, begitu. Yang paling utama adalah, coba Bang Anthony atau Bang Nandar baca Lukas 1 ayat ke-26. Saya langsung membuka Lukas 1:26. Nah, ini ayatnya. Mana? Sebentar penunjuk saya. Lukas 1:26. Baik. Lukas 1:26. Pemberitaan tentang kelahiran Yesua, yaitu pemberitaan tentang bagaimana Bunda Maria ini hamil. Di dalam Lukas 1 nomor 26, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Jibril pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ini berkesesuaian dengan apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, bahwa sebelum Maryam atau Miriam alaiha shalom hamil, itu malaikat Jibril datang terlebih dahulu. Tetapi kita tidak membahas bagaimana datangnya Jibril atau Roh Kudus kepada Maria. Yang kita bahas adalah dalam bulan yang ke-6. Nah, Ika Puspitasari yang mirip Dapina Karamoy itu mengatakan, coba, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Jibril pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Saya waktu itu pura-pura bodoh. Maksudnya apa? Malaikat Gabriel bertemu dengan Maria pada bulan ke-6 dengan kelahiran Yesus. Oh, kamu belum paham ya? Iya, coba jelaskan. Coba kamu buka kalender Yahudi. Oh, kalender Yahudi, siap. Saya sekonyong-konyong dengan penuh semangat 45 membuka kalender Yahudi. Kalender Yahudi. Baik, saya bukakan kepada teman-teman. Waduh, ini kenapa begini semua nih? Sebentar ya. SCHAC Devi. Flash T. Oke.
Coba Bang Nandar buka kalender Yahudi. Siap, kalender Yahudi ya. Coba Bang Nandar tadi kan sudah tahu bahwa malaikat Gabriel itu mendatangi Bunda Maria pada bulan ke-6. Ya, terus kaitannya apa? Coba bulan ke-6 di dalam kalender Yahudi itu bulan apa? Baik, kita hitung. Bulan ke-1 bulan Nisan, bulan kedua bulan Iyar, bulan ketiga bulan Sivan, bulan ketiga Tamuz, bulan ke-5 bulan Av, bulan ke-6 bulan Elul. Nah, bulan ke-6 di dalam kalender Yahudi itu adalah bertepatan dengan Agustus atau September. Siap. Coba hitung selama 9 bulan. Ketika Gabriel memberikan kehamilan kepada Bunda Maria atas izin Allah, itu pada bulan Elul. Nah, masa kehamilan, masa kandungan itu 9 bulan. Kita hitung nih dari bulan Elul. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Ternyata kelahiran Isa Al-Masih atau kelahiran Yesus menurut Lukas 1:26, Yesus lahirnya pada bulan Mei atau Juni. Ketika mendengar ucapan dari seorang Kristen bernama Ika Puspitasari dari Gereja Masehi Advent hari ke-7, saya langsung bertumbuh dalam iman. Loh, kenapa bertumbuh dalam iman, Bang Nandar? Saya sudah beriman, tetapi bertumbuh dan terus bertumbuh keimanan saya. Ternyata menurut Gereja Masehi Advent hari ke-7, Yesus itu lahirnya di bulan kemarau. Emang kaitannya apa? Di dalam Al-Quran, kelahiran Yesus itu adalah ketika Bunda Maria Allah suruh untuk menggoyangkan pohon kurma, lalu kurma itu jatuh dan dimakan oleh Bunda Maria. Dan jatuhnya buah kurma itu tidak mungkin di musim Desember, di bulan Desember, tetapi di musim kemarau yang bertepatan dengan bulan Sivan atau bulan Mei, bulan Juni. Saya terbelalak, oh my God, Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi menurutmu, Ika Puspitasari, Yesus itu lahir bulan apa? Bulan Mei atau Juni? Waduh, ini mah Al-Quran banget kata saya. Iya, banyak hal yang kita sama, kata si Ika. Yang pertama, kita nggak makan babi. Yang kedua, memang Yesua itu lahir bukan bulan Desember. Sementara bulan Desember itu adalah kelahiran Dewa Matahari, yaitu Dewa Mitras. Mau buktinya ini? Saya tunjukkan. Ya, kelahiran tanggal 25 itu kelahiran Dewa Matahari. Tanggal 25 Desember kelahiran lahirnya Dewa. Nah, lu tahu nggak? Namanya Omar Fadel Al-Fatiri. Orangnya ganteng banget, lu lihat deh. Lu kalau cewek lu naksir. Di bawah umurnya baru 27 tahun. Lu kan nggak suka gondong ya? Gua mah Tapi kalau di TikTok itu banyak yang palsu. Lu jangan terpincut. Ya, nih lanjutkan dulu materi. Lanjutkan dulu materi. Tanggal 25 Desember, ini saya catat, ya saya ketiknya ya, tanggal 25 Desember kelahiran Dewa Matahari. Ya, ada kepercayaan bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Dewa Matahari, terutama Sol Invictus, matahari yang tak terkalahkan. Ya. Kemudian dalam Romawi kuno serta Dewa Persia yaitu Dewa Mitras yang kemudian memengaruhi penetapan tanggal Natal untuk diperingati kelahiran Yesus Kristus sebagai terang dunia agar lebih mudah diterima oleh masyarakat pagan, meskipun ada teori teologis yang tentang perhitungan pengaruh. Nah, ternyata intinya adalah setelah saya buka ini linknya, ternyata memang itu diadopsi. Kenapa? Kenapa diadopsi? Karena Kekaisaran Romawi pada saat itu tahun 336 atau 325 ada yang namanya Kaisar Konstantinus yang masuk Kristen. Ya, tetapi nggak mau dia meninggalkan perayaan Hari Dewa Matahari, akhirnya digantilah tanggal 25 menjadi kelahiran Yesus.
Sementara menurut Al-Quran dan menurut Bible, Yesus lahirnya itu di musim kemarau, bukan di musim salju. Makanya ornamen-ornamen seperti pohon Natal, Santa Claus itu tidak lepas dari budaya huropat, budaya-budaya apa namanya itu, kalau dalam bahasa agama Islamnya itu huropat, budaya huropat. Bahkan kalau kita melihat sejarahnya pohon cemara itu kan, itu adalah pohon yang sebagai sebuah manifestasi anaknya istrinya Namrud itu ternyata menikahi anaknya sendiri. Sebagai perwujudan dia kemudian bereinkarnasi jadi pohon cemara. Nah itu terkait. Sebetulnya aku mendengar cerita dan kisah ini bukan dari Google, tetapi dari Kristen Advent. Makanya ada Kristen Advent yaitu namanya Budarni. Budarni itu tidak merayakan Natal. Coba aja tanya Uni sama Budarni. Budarni ngerayain Natal atau tidak? Enggak. Kristen Advent itu enggak ada pohon Natal. Enggak ada ornamen Natal. Mereka itu percaya, mohon maaf ya. Kalau nggak percaya silakan tanya Kristen Advent. Kristen Advent ini memiliki keyakinan bahwa itu memang budaya paganisme Romawi yang diadopsi oleh bapak-bapak gereja. Makanya mereka nggak mau pakai. Kalau kalian tidak percaya saya, coba tanya Kristen Advent. Coba kalian kalau punya orang Advent atau teman orang Advent, coba kalian berkunjung ke rumahnya, itu nggak ada pohon Natal. Coba kalian berkunjung ke rumah Budarni yang suka main TikTok itu, coba berkunjung sekarang ke rumahnya, itu nggak ada pohon Natal. Itu aja Uni sebagai sebuah prolog. Silakan Bunda Gembala lanjut. Jangan gitu. Jangan Lu makan gitu. Iya. Habis makan aku gitu. Iya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi Bible sendiri memberikan kesaksian tentang kebenaran Al-Quran. Di mana ayatnya? Kita lihat ayatnya ya. Ini semakin kuat ya. Jadi semakin benar Quran ini Masya Allah ya. Nih. Nah ini teman-teman, ini luar biasanya Al-Quran ya. Makanya Al-Quran itu tidak mungkin datangnya dari manusia ataupun datangnya dari malaikat. Al-Quran itu adalah datang dari Allah melalui Roh Kudus. Bayangkan, ini Al-Quran sudah berbicara loh di sini nih. Ya, tersurat dan tersirat. Quran surat Maryam ayat ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, wa huzzi ilaiki bijida'in nahlati tusakit alaiki rutoban zaniya. Rutoban janiya. Dan goyangkanlah pangkal kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Ya. Teman-teman, coba teman-teman ya, tanya orang-orang Arab. Tanya orang-orang Arab. Pohon kurma ini bisa apa namanya itu? Panen pohon kurma ini di musim kemarau atau di musim salju? Tanya mereka. Pernah enggak pohon kurma itu panen di musim salju? Sampai dunia kiamat kurang 2 hari tidak ada pohon kurma yang panen pada musim salju, itu enggak ada. Makanya tadi ayatnya sangat jelas. Bible sendiri mendukung pernyataan Quran di dalam Lukas 1:26. Saya bacakan. Ya, saya bacakan nih. Lukas 1 nomor 26, dan bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Jibril pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ya, narasi ini sama dengan Quran bagaimana Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberikan kabar gembira kepada Miriam alaiha shalom ketika Miriam mendapatkan putra ya, yaitu bernama Isa Al-Masih, dan hamil
hamil dulu, nanti setelah 9 bulan baru lahir. Itu di bulan ke-6 menurut Bible. Dalam bahasa Ibraninya apa? Baik, saya bacakan. Dalam bahasa Ibraninya, Hodes Hasisi Nislah Hamalah Gabriel, ya, Bahades Hasisi pada bulan ke-6 Nislah, ya, Tuhan menyuruh Hamalah Gabriel. Pada bulan ke-6 Tuhan menyuruh seorang malaikat bernama Gabriel, ya kan? Met Elohim Leid Bagalil Aser Sema Nasrat. Alakadalah, ya. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Jibril pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Bulan ke-6 di sini bukan bulan Juni, ya. Maksudnya bukan bulan Masehi, tetapi bulan Yahudi, kalender Yahudi. Ya, mana kalender Yahudi ini, ya? Aduh, kalender Yahudinya hilang ini. Nah, kalender Yahudi tadi sudah saya tunjukkan, ya, mana kalender Yahudi? Kalender Yahudi. Kalender Yahudi. Oke. Nah, ini kalender Yahudinya, teman-teman, ya. Nih. Jadi, kalau bulan pertama di dalam kalender Yahudi adalah bulan Nisan. Bulan kedua bulan Iyar. Bulan ketiga bulan Sivan. Bulan keempat bulan Tamush. Bulan kelima bulan Av. Bulan ke-6 bulan Elul. Nah, bulan ke-6 ini bulan Elul bertepatan dengan Agustus atau September. Kita hitung nih. Bunda Maria mendapatkan janin pada bulan ke-6, yaitu bulan Agustus. Dihitung aja. September 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata Al-Masih itu lahirnya pada bulan ketiga, yaitu bulan Yahudi yang namanya bulan Sivan, bertepatan dengan Mei dan Juni. Ya. Ternyata bulan Mei dan Juni itu bertepatan dengan musim kemarau, musim panen kurma. Jadarkon, bobok. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Makanya Rasulullah SAW di dalam khutbatul hajah mengatakan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebenar-benarnya perkataan adalah firman Allah dalam Quran. Jadi kalau ada satu kitab yang kita hanya imani saja, samina wa ta'na, itulah Quran. Wa khairul hadi Rasulullah SAW. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Kalau ada sebuah agama, kalau ada sebuah keyakinan yang imani saja, dan itu pasti benar, itulah Islam dan itulah Al-Quran. Dan ternyata ilmuwan Israel mengungkap suatu fakta, fosil pohon kurma di Yudea. Nih. Nah, teman-teman perhatikan ya. Kebenaran Al-Quran ini didukung ya oleh arkeologi. Jederkan. Lihat nih. Ilmuwan Israel berhasil tumbuhkan pohon kurma dari biji yang berasal dari zaman Nabi Isa. Oh, kebenaran Al-Quran yang mana lagi yang kalian dustakan? Dari kelahiran identik bulan musim kemarau, bukan bulan Desember. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, 25 Desember ini bertepatan
dengan hari lahirnya Dewa Matahari. Lalu bagaimana tanggapan kita, Bang, kalau ada orang yang merayakan Natal? Pertama, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kalau mereka bernyanyi di tanggal 25, 24, jangan diganggu, jangan diganggu. Kita ya, mereka ibadah ya udah, biarin, itu keyakinan mereka. Jadi sikap orang Islam itu adalah toleransi. Kalau mereka ibadah, nyanyi-nyanyi, sorak-sorak, kita banyak istighfar. Tapi jangan mengganggu mereka. Karena Islam mengatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Lakum dinukum waliyadin. Tapi jangan sekali-kali kita selamat Natal ya. Ini kalimat kekufuran. Kalimat kekafiran. Selamat Natal ya. Gak boleh. Ya. Saya lihat siapapun apologet muslim itu memiliki pandangan yang sama bahwa mengucapkan hari Natal itu adalah haram. Coba teman-teman ya. Coba teman-teman buka Quran surat Maryam. Saya lupa ya, Maryam atau Al-Maidah. Maryam 80, ya benar ya. Maryam 80 sampai 90. Hampir-hampir langit runtuh, ya, gunung-gunung meletus dan bumi terbelah karena mereka mendakwakan kalau Allah punya anak. Kita malah selamat ya. Allah lagi murka malah dibilang selamat. Jangan ya. Yang penting kita nggak boleh mengganggu. Jangan mengucapkan selamat Natal, itu haram. Begitu. Kota-kota yang mau naik silahkan. Yang muslim kalau mau naik silahkan. Sikap toleransi itu adalah tidak mengganggu, tidak mengusik. Kalau ini kita membahas tentang kelahiran 25, ini kita mengedukasi supaya orang Islam, supaya orang Muslim itu paham. Bertoleransi itu bukan berarti kita tasyabuh. Toleransi itu bukan berarti kita ikut-ikutan. Toleransi di dalam Islam itu adalah kau beribadah silahkan, itu kepercayaanmu. Tapi kita nggak boleh ikut-ikutan. Jadi zaman sekarang ini kadang yang dimaknai toleransi itu kalau mereka ibadah kita ikut nongkrong di situ. Itu bukan toleransi. Itu namanya toleransi itu. Tolol. Ya, beda toleransi dengan toleransi ya. Kalau toleransi itu mereka ibadah jangan diganggu. Apalagi ada tragedi-tragedi terorisme, itu sangat kita kecam. Cukup aja mereka nyanyi-nyanyi ya kita sholawatan di rumah. Tapi jangan mereka bisanya lagi komsel. Mereka lagi di gereja lagi nyanyi. Loh, kita nyetel dangdutan, itu namanya tidak toleransi. Lagi di gereja nih, lagi nyanyi-nyanyi, kita nyetel dangdutan sampai 100 volumenya. Itu namanya intoleran. Rasulullah tidak mengajarkan hal semacam itu. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu liutamima makarimal ahlak. Aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Ya, di dalam Islam, di dalam Quran juga dinyatakan begitu. Saya lupa ayatnya, mohon diingatkan kalau ada yang ingat. Saya kan bukan ustadz. Di dalam Quran itu ada ayat begini. Kalau kau bersikap keras, tentu mereka itu tidak akan mengikutimu. Ada di dalam Quran. Karena engkau bersikap lemah lembut, maka mereka mengikutimu. Jadi bagaimana orang tertarik dengan Islam kalau kita itu terlalu arogansi, terlalu arogan. Ya, terlalu terlalu arogan lah. Ya. Kita harus fleksibel. Kalau ada order naik, ya contoh Rifa itu. Kalau ordernya bagus naik, tanya sama Uni Rifa, ditanggapi dengan santun. Tapi kalau ada sudah menghujat, diludahi dengan baptis roh sama Rifa. Itu saya sepakat. Jadi fleksibel kita mah. Ya, kalau merekanya baik, ya kita tanggapi dengan baik. Tapi kalau merekanya songong, ya ludahi aja, ludahi kudus. Ya enggak, ya. Jederkan.
Ya udah rohani. Halo. Ya, Kristen atau Muslim, Pak? Ini pasti Kristen ini. Soalnya nggak pakai baju nih. Nggak ada suaranya, Pak. Jangan di-mute. Muslim apa? Bukan baju ini. Oh iya, silakan. Nggak kelihatan saya, Pak. Ya, Bapak Kristen atau Muslim. Di sini ada guru saya, Unirifa, dan saya adalah muridnya. Silakan, Bapak mau bertanya apa? Atau mau berdebat apa? Mau bertanya, kenapa salah mengucapkan selamat Natal? Baik, Anda Muslim apa Kristen? Kristen. Baik. Apakah Anda sudah membaca hampir seluruh kitab Anda? Belum? Kenapa terdiam, Pak? Halo, jangan ngelamun. Aku bertanya. Iya, apakah Anda sudah Jangan membaca apa-apa, seluruh apa-apa. kitab Anda? Nggak usah ditanya balik, Anda. Nggak usah tanya balik. Dia nggak bertanya aja kadang. Oke, yaudah. Yang bertanya. Iya, Baik, iya, iya. biar orang adab di dalam Islam itu adalah memprioritaskan orang yang lebih berilmu. Karena ilmu saya di bawah Rifa, maka di Komal ini segala kuasa akan kuberikan kepada Rifa. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, dia berkata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wahai yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kemari. Ada sukacita, ada kelepasan, ada damai sejahtera di dalam room ini. Boleh kiranya Bapak Hombing suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jangan hanya jadi pendengar firman, tapi jadilah pelaku firman. Wah, lakadalah semar badranaya. Aku nggak apa-apa. Baik. Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih partner rekan Yonatan Nandar atas apa yang telah dinarasikan tadi, luar biasa, memenuhi standarisasi evangelis internasional ya, keren sekali. Bapak Hombing Datur Parulas ya, Anda naik ke sini kemudian mengajukan pertanyaan di mana kami memang mengizinkan saudara-saudara Kristen untuk bertanya saja jikalau awam, berdiskusi dua arah jikalau memiliki pengetahuan. Karena Anda sudah memulai dari bertanya, silakan di mute dulu biar tidak terdengar suara anak-anak yang sedang teriak ya. Duh, Kristen nih kok kayak gini sih. Kau bertanya, aku mau menjawab, tapi lah yang resah. Artinya yang resah aku. Nah, aku bilang aku paling nggak mau berdebat dengan orang Kristen Batak. Aku bilang nggak mau aku sama orang Kristen Batak, orang Kristen Yes, aku nggak mau debat sebenarnya. Baik, ku jawab ya. Kenapa salah mengucapkan Natal? Karena Natal itu menyatakan bahwa Tuhan dilahirkan. Kalau kami orang Islam mengatakan selamat hari Natal, maka kami mengatakan selamat hari kelahiran Tuhan. Berarti kami percaya Tuhan dilahirkan. Kau ngomong apa? Kau mau bertanya sama aku lagi menjawab, kau pun ngomong. Nggak ada adab kau. Kau orang Kristen. Orang Kristen ini kau tunjukkan Kristen itu ada satu orang yang beradab. Jangan nampak kali nggak ada adabmu. Aku lagi menjawab nggak kau hargai. Kau nggak ada kau diajarkan mamakmu adab. Dengarkan orang menjelaskan. Kau bertanya, kami yang wajib menjelaskan. Baik, tak mungkin kami ini tidak berdosa kalau mengucapkan selamat Natal. Karena arti selamat Natal itu artinya adalah selamat hari kelahiran Tuhan. Kalau kami mengucapkan, sama artinya kami percaya bahwa Tuhan itu dilahirkan lewat lubang vagina. Dan itu haram jadah bagi kami. Jangankan Tuhan beranak, Tuhan dikatakan manusia saja bagi kami haram jadah. Jadi bagi kami tidak mungkin mengatakan Tuhan itu diperanakan. Tuhan keluar dari lubang sempit wanita, di mana lubang kencing itu di situ, lalu Tuhan keluar dari situ. Tidak mungkin kami ucapkan itu. Nah, itulah kenapa salah mengucapkan. Kalau ada kita mengatakan selamat Natal, maka sama saja kami mengatakan bahwa selamat kelahiran Tuhan ya lewat lubang kencing. Dosa besar kami, haram jadah itu. Na'udzubillahi min zalik.
Tapi kalau kalian mengatakan selamat Natal, Tuhan kami keluar dari vagina, tidak masalah, itu kan iman kalian. Nggak apa-apa, itu kalian aja sudah. Lagi pula kok lucu kali kalian. Kalian diucapkan Natal atau tidak pun kalian kan tetap Natal. Kan nggak ada urusannya kami harus mengucapkan Natal kepada kalian. Maupun kami mengucapkan selamat Natal ataupun tidak, kan kalian tetap merayakan Tuhan kalian yang dilahirkan. Jadi salah, berdosa, haram jadah mengatakan selamat hari raya Natal, ya, bagi saya dan teman-teman apologet lainnya. Kenapa? Mengatakan selamat Natal itu sama dengan percaya bahwa Tuhan keluar dari lubang kencing wanita. Nauzubillahi min zalik. Gitu ya. Terima kasih. Jangan pertanyaan selanjutnya. Jangan dibuka mic-mu, bertanya lagi. Silakan dibuka mic-mu. Apa kayak gini-gini kau? Apa itu kayak gitu? Nggak ngerti aku. Apa kayak gitu tuh ngapain? Buka mic, silakan bertanya lagi. Unirifa ini bukan kejam guys, Unirifa ini tegas. Karena banyak teman-teman Kristen ini yang telinganya agak bermasalah. Makanya harus pakai bahasa yang jelas, menggelegar, tegas. Gitu. Silakan. Homing, pertanyaan selanjutnya. Bertanya pun kalian kayak gitu. Heran aku orang-orang Kristen nih loh. Bertanya aja loh, susahnya minta ampun. Padahal yang ditanya aku. Harusnya aku yang kesusahan. Heran aku kawan-kawan. Tapi nggak apa-apa. Teman-teman kita Kristen itu kita maklumi. Jangan salahkan mereka. Karena kalau mereka salah, itu bukan mereka yang salah. Tapi Tuhan dalam dirinya mengajarkan mereka salah. Karena mereka mengaku punya Tuhan dalam dirinya. Halo Putra Sibolga, silakan. Yang tidak mengerti bertanya saja, yang paham silakan buka kamera dan kemudian bawa data. Mari kita diskusi bersama. Silakan. Halo. Waduh, apa aku terlalu keras ya sampai kalian takut sama aku? Ya udahlah, aku lembut-lembut aja ya. Nggak, soalnya telinga kalian banyak budek, makanya aku agak keras ngomongnya. Ya, maaf ya. Ya udah deh, aku lemah lembut aja deh. Kalian kayaknya takut sama aku. Baiklah kalau gitu. Ya, tapi soalnya kalian banyak peka telinganya. Telinganya banyak peka, sering kali begitu. Kita ngomong apa? Dia ngomong apa? Halo, Pancang. Halo, Pancang. Halo, Pancang. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, noise sekali nih orang nih. Yang noise-nya nggak naik kayak gitu. Room ini ditonton banyak orang. Telinga mereka nanti kaget nanti dengar kalian berisik. Cisanmok. Halo. 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 Oke. Jadi itu ya, kami tidak mungkin mengucapkan selamat Natal. Karena kalau kami itu mengucapkan selamat Natal, berarti kami percaya Tuhan dilahirkan dari lubang kencing. Tidak mungkin begitu. Nandar, anu dulu Nandar. Nandar, handle bentar Nandar. Gue mau ke toilet bentar Nandar. Abang Wan, urus dulu bentar Bang Wan. Ke toilet Bang Wan. Nah, ntar emang Nandar ini memang hantu blau dia nih. Bang Wan, urus dulu Bang Wan. Toilet dulu Bang Wan. Oke nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman muslim, tolong ditahan dulu ya permintaan Ekomal. Kita utamakan teman-teman daripada Kristen. Mohon pengertian teman-teman muslim. Sebentar tahan dulu untuk buat permintaan Ekomal. So sekarang diutamakan adalah teman-teman daripada Oten. Topik yang ada tanggal 25 kelahiran siapa? Iya teman-teman ya. Sementara kita menunggu narasumber Unirifa dan Bang Yonatan Nandar. Teman-teman Kristen silakan buat permintaan ya. Yang Muslim tahan dulu, jangan dulu buat permintaan. Tolong tap-tap. Teman-teman tolong tap layar dulu. 1.7 mata memandang, tolong
Takbis, tap layar. Teman-teman yang Islam, tolong tahan dulu untuk tidak buat permintaan ekomal ya. Di sini kami mengutamakan teman-teman daripada Kristen untuk bertanya. Jangan lupa yang di bawah tap screen dulu. Kemudian saya lihat, oh, baru aku tahu rupanya 25 Desember hari kelahiran Bom Bom ya. Baru tahu aku rupanya 25 Desember ini hari kelahiran Bom Bom. Teman-teman Kristen, silakan buat permintaan naik komal ya. Yang Islam tahan dulu. Di sini ada Bunda Gembala, ada Bang Yatan Nandara, right? Putra Jaya. Oke Bang Putra Jaya, selamat malam. Putra Jaya, bawa dulu ya. Teman-teman Islam, naik hanya untuk diturunkan. kami tidak jahat teman-teman, tapi bagus-bagus Oh, lah. enggak. Kami tuh tegas aja. Sofi, selamat malam Sofi. Sofi. Ya, selamat malam. Ya, Islam Iya, Kristen malam. Pak. Pak Sofi Kristen Islam. Kristen. Baik, itu oke. Bagus Pak ya. Di sini ada narasumber. Topik tanggal 25 kelahiran siapa? Silakan Oni. Ya, baik. Silakan Pak Sofi, temanya boleh ditanggapi atau boleh bertanya saja. Bang Wan baru di mute, soalnya double. Oke. Gitu. Silakan Pak Sofi, mau bertanya boleh, mau membahas tema ini juga boleh. Saya mungkin saya memberikan pandangan saja, memberikan pandangan saya kenapa 25 Desember itu adalah kelahiran daripada Kristus Yesus Tuhan. Yang pertama, harus diketahui bahwa ada budaya juga yang mempengaruhi kepercayaan suatu suku atau suatu bangsa. Nah, kami di Papua juga tidak sekedar begitu terima percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi ada budaya yang mendasari, ada adat, ada keturunan yang kita ingat dan tertata rapi sehingga Yesus itu bisa disebut Tuhan. Dasar itulah yang membuat ketika Alkitab itu datang dan menyampaikan bahwa Yesus itu Tuhan, itu sama dengan budaya atau adat yang diturunkan oleh leluhur, oleh moyang kami. Seperti Jadi poinnya di sini Pak Sofi mau sampaikan bahwa 25 Desember itu adalah kebudayaan kebiasaan orang Papua, begitu Pak? Poinnya apa sih Pak? bukan kebudayaan Papua, tapi
kita lihat itu sebagai satu rujukan utama dalam mempercayai sesuatu. Oke. Kalau itu rujukan, bawa bukti Pak ya. Mungkin saya ambil alih sedikit, Pak Sofi. Silakan. Pak Sofi, begini, sebenarnya tidak ada masalah bagi kami umat Islam Bapak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Itu hak Bapak sebagai orang beragama. Dan di Indonesia kan memang diakui agama Kristen salah satu agama yang boleh diimani. Betul tak? Apalagi di Papua, mayoritasnya kan Kristen. Nah, dan tema kita kali ini sebenarnya bukan Yesus itu Tuhan atau bukan itu tema kita. Tapi tema kita adalah tanggal 25 Desember ini kelahiran siapa? Lalu Bapak mengatakan Bapak memiliki dasar untuk mengimani bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Benarkah begitu? Ya, Yesus lahir di tanggal 25 Desember itu sesuai dengan kitab suci kan. Oke. Nah, karena Bapak sudah membuat sebuah klaim bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember, silakan Bapak tunjukkan ayatnya, pasal berapa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Ditunjukkan, itu kita semua sudah tahu. Itu di perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas. Tidak usah Bapak data mengatakan itu. Bapak sudah gini Pak, Bapak mengatakan kami sudah tahu. Sementara saya sudah belajar kitab Bapak 7 tahun tapi tidak ada ditemukan tanggal 25 Desember itu disebutkan sebagai hari kelahiran Yesus. Mungkin ada satu ayat yang luput kami baca. Silakan Bapak tunjukkan kepada kami. Kalau Bapak tidak bisa buktikan berarti Bapak berbohong. Karena kalau kita bicara cuman sekedar bicara tanpa bisa membuktikan, setiap ayam pun bisa Pak berkotek. Ya, jadi nggak seperti itu. Diskusi itu kalau kita bicara harus ada datanya gitu loh. Kalau enggak ya berarti kita berbohong gitu. Apakah semua harus ada data? Iya, kalau enggak Bapak tahu dari mana? Kan tidak mungkin semua harus ada data. Bagaimana dengan tahun-tahun perjanjian lama? Ya dari mana Bapak tahu? Makanya jangan bicara sesuatu yang tidak diberitahukan Pak. Kalau Bapak tidak dikasih tahu, jangan memberitahukan kepada orang lain apa yang tidak dikasih tahu kepada Bapak. Itu namanya Bapak nambahin firman Tuhan itu. Nggak boleh gitu Pak. Saya akan tunjuk, kalau saya diskusi itu menggunakan data-data ya Pak ya. Kenapa? Karena kalau saya tidak menggunakan data, saya jadi kera nanti Pak, berbunyi-bunyi tapi nggak ada makna. Nggak boleh begitu di sini. Di sini kita edukasi publik. Dan kalau kita edukasi publik, kita harus menunjukkan data-data. Nah, saya tunjukkan kepada Bapak. Apa? Data itu tertuliskan berdasarkan, saya bilang itu ada budaya, ada akar budaya, ada filosofinya. Kalau itu kita nggak, kalau gitu kami nggak masalah. Yang Bapak bilang tadi. Sehingga diyakini itu tanggal 25 Desember. Bukan itu tadi. Bukan itu yang nggak saya tanggapi. Kalau itu saya biarkan kok. Itu kalau Bapak mengikuti tradisi dan budaya orang pagan nggak apa-apa. Yang saya tanggapi pernyataan Bapak. Kalau hari kelahiran Yesus tanggal, Pak jangan dipotong dulu biar enak diskusinya. Bapak bilang tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus. Dalam Bible ada tertulis. Saya itu udah baca Bible Pak, berulang Pak. Tidak pernah ditemukan satupun ayat yang mengatakan Yesus itu lahir tanggal 25 Desember di kitab Bapak. Kalau ada silakan tunjukkan. Sekarang saya balik tanya Anda. Saya coba nanya kembali. Berarti Bapak tidak bisa jawab yang tadi ya, silakan. Kalau memang Bapak tidak bisa jawab berarti ya. Desember, karena itu sudah diyakini, ditulis, diteliti, dikaji. Diyakini, ditulis. Sebentar. Diyakini, ditulis. Coba ditulis di mana? Tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Yesus ditulis di mana? Kalau belajar sejarah, belajar tata waktu yang ada. Ya sejarah mana gitu loh. Buku sejarah mana yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus? Buku sejarah apa? Sejarawannya apa? Siapa yang menulis? Jangan sembarangan Pak bicara di sini. Musimnya. Hidup ini kan ada musimnya. Kita semua Pak, hidupnya ada saya musimnya. tuh gini Pak, kalau Bapak hanya bicara tapi Bapak tidak mampu membuktikan dan ternyata ucapan Bapak adalah dusta, berapa banyak orang yang Bapak tipu di sini Pak? Banyak Pak. Ngeri loh Pak. Jadi tolong Bapak bicara itu pakai data. Kenapa? Karena kalau Bapak tidak bicara pakai data, kalau ternyata apa yang Bapak ucapkan adalah dusta, berapa banyak orang yang Bapak sesatkan. Ya, saya akan tunjukkan kepada Bapak tanggal 25 Desember itu apa sih? Nih.
Bapak, saya tuh kalau bicara tuh ndak berani dari diri saya sendiri. Ini contohnya, medcom.id. Ini salah satu situs yang bertanggung jawab atas postingannya. Kalau kita mau menuntut, ini boleh nih. Kita punya halamannya, alamatnya. Nih. Pada masa Romawi kuno, tanggal 25 Desember merupakan perayaan Sol Invictus, festival untuk menghormati dewa matahari yang tak terkalahkan. Nih, Pak. Nah, kalau Bapak mengikuti itu tidak masalah. Yang saya tanya itu adalah ketika Bapak mengklaim bahwa tanggal 25 Desember itu dalam Bible ada hari kelahiran Yesus. Nah, ini saya bingung nih. Setahu saya tidak ada gitu. Kok bisa Bapak bilang ada? Di mana itu? Tuh, bahkan masa Bapak bertentangan dengan account Detik Sulsel ini? Detik Sulsel ini pun mengatakan ternyata tanggal perayaan Natal tersebut tidak dijelaskan secara langsung dalam Alkitab. Penentuan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus bahkan memiliki sejarah panjang hingga menjadi tradisi yang terus dirayakan. Ini loh. Ada dua teori yang berkembang mengenai penetapan tanggal 25 Desember sebagai hari Natal. Yang pertama berkaitan dengan festival musim dingin, dan yang kedua melalui catatan sejarah perhitungan teologi. Ya, tapi yang paling banyak percaya ada tentang mengikuti acara Saturnalia ini, Pak. Nih, perayaan Dewa Saturnus. Ini festival orang pagan Romawi. Ya, dari awal kan saya sudah jelas, saya sudah sampaikan bahwa apa yang kita yakini kita percaya itu kan berdasarkan adat budaya yang ada. Saya kan sudah berikan ketegasan itu. Nah, itu saya tidak bantah, karena memang kalau Bapak mengakui bahwa ternyata betul kalian itu mengikuti adat budaya orang-orang terdahulu, diantaranya orang pagan, yaitu kejujuran, dan kami menghargai itu. Tidak, kan tidak, yang saya bilang tadi bukan ikut budaya pagan, karena itu budaya sudah siapa? sudah diakui dalam kitab suci, dalam perayaan di tahun dan di mana di kitab, di mana di kitab Bapak ada perayaan itu? Saya akan tunjukkan datanya. Ini dari klaim yang begini yang ngeri, Pak. Ada kok di kitab suci, Pak. Perbuatan yang paling jahat dan menyesatkan itu adalah satu, merubah hukum Tuhan dan perkataannya dan membawa ajaran baru mengatasnamakan Tuhan, Pak. Dan itu yang Bapak lakukan barusan itu. Satu, Bapak merubah hukum Tuhan dan menambahi firman Tuhan. Bapak bilang ada di kitab suci, padahal tidak ada. Lalu Bapak bawa ajaran baru lalu mengatasnamakan itu dari Tuhan. Itulah penyebab orang sesat, Pak. Dua hal itu. Satu, merubah hukum Tuhan dan perkataannya, bahkan membatalkannya dan mengutuknya. Itu paling kejam. Artinya begini, pemahaman itu tidak bisa membatalkan kelahiran Yesus. Tidak bisa membatalkan apa yang mau dibatalkan? Kelahiran Yesus. Apa yang mau dibatalkan? Kelahiran Tuhan Yesus, dan yang firman itu telah lahir jadi manusia di muka bumi ini. Itu jelas. Mau tanggal berapa, tapi kelahiran itu ada bukti sejarahnya, dan pribadi yang namanya Yesus itu ada, dan dia buktikan diri bahwa dia Tuhan. Jadi Anda tidak bisa mengklaim seenaknya begitu, katakan seperti orang. Dari tadi itu yang mengklaim seenaknya justru Bapak. Tidak, kita tidak klaim seenaknya. Loh, Bapak bilang di dalam kitab Bapak ada tanggal lahir Yesus, itu klaim nggak itu? Itu bukan klaim, itu fakta memang dia lahir. Apa? Oke, tunjukkan faktanya kalau dia lahir tanggal 25 Desember. Faktanya tunjukkan. Ada kelahirannya, dan kelahirannya itu makanya dicatat. Tunjukkan. Di mana? Kalau tidak dicatat, Bapak ini sudah kental sekali. Ya mana? Ya udah, Bapak di mana dicatat kelahirannya tanggal 25 Desember? Di mana? Di buku apa tercatat? Bapak ini kedoktrin parah. Bapak mengklaim, tapi Bapak menuduh orang mengklaim. Padahal Bapak yang mengklaim tanpa bisa membuktikan. Parah sekali Bapak ini. Tapi ya nggak apa-apa lah. Inilah kalian. Kalian tidak merasa salah dengan apa yang kalian ucapkan, karena kalian nggak butuh benar dan salah. Kalian butuh bicara saja, lalu meyakinkan orang lain tanpa perlu pembuktian. Inilah doktrin. Doktrin itu menekankan kepada orang lain apa yang kau yakini tanpa perlu pembuktian. Itu doktrin namanya, penyesatan. Hebat itu. sekali. Kau bicara macam kau tahu banyak tentang. Iya, saya lebih hebat dari Bapak. Buktinya saya bisa membuktikan kalau tidak ada di kitab Bapak. Kita buktikan secara lugas, secara jelas.
Yang lain diam dulu, belum disapa, jangan hello-hello. Di sini nanti disapa ya Pak ya. Naik ke sini kan sebagai tamu. Nanti kami sapa. Pak, kalau Anda adalah orang yang betul-betul tidak menipu, maka dari tadi Anda sudah tunjukkan ayat berapa, pasal berapa kalau Yesus lahir Saya tanggal 25 Desember. kalau buktikan jelas dan tepat, tegas, dan saya akan lihat kau nanti. Ya kalau Ya buktikan sampai silakan. jelas. Saya tunggu silakan. Oke. Sekarang aja. Karena Sekarang Pak, saya tunggu Pak. mulut kalian perih seperti setan, tukang tipu sana Mulai sini. menyerang pribadi ini Kristen-Kristennya begini. Pak, pakai sopan di sini ya. Ya. Sofi, Nggak, ini lu memang sopan begini, ya. Bang Wan. Ya, Bangun, memang saya- tapa, Bang Wan. sopan, tapi Beginilah kelakuan anak-anak dewa itu. Kalau nanti sudah saya mulai akan buktikan semua terpojok, jelas. kalau sudah mulai terpojok, mulai menghujat pribadi. Kelakuan anak-anak dewa kan begini rata-rata. Kalian tuh begitu. Kalian seperti ular. Sok-sok lembut, kesenggol sedikit kepala kalian, matok kalian. Kepancing kalian, padahal kalian sendiri yang berdusta depan kami. Harusnya kami yang marah, kalian membohongi kami. Kalian pula yang marah. Sudah kalian nipu kami. Kalian membohongi kami dari tadi. Yang bilanglah dalam kitab kami ada, di kitab kami ada. Tidak ada ditunjukkan bukti. Dikatakan bahwa itu benar. Harusnya aku yang marah karena ditipui hidup-hidup sama kau, Pak. Tapi kau pula yang marah mengatakan aku begini dan begitu. Inilah kelakuan kau NPD kalian itu semuanya rata-rata. Padahal kita bicara baik-baik kan dari tadi. Saya tanya baik-baik kan. Anda kan yang mengklaim ada di kitab saya. Mana? Tunjukkan. Ini asli kalian tuh begitu sebenarnya. Sok baik di awal, aslinya kan iblis. Saya kalau tegas ya tegas aja. Kalau kalian masih bagus, saya bagus. Kalau kalian kurang ajar di sini, jangan kalian pikir aku tampar pipi kiri kasih kanan ya. Aku Islam nih bos. Nggak takut aku sama kalian. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.